Selamat pagi teman-teman. Gimana persiapan untuk ujian ya? Ini salah satu kisi-kisi untuk finance dan accounting. Eh, Intinya teman-teman harus memahami rumusnya ya. Rumus persamaan akuntansi yaitu aset sama dengan liabilities tambah equity. Nah, kemudian rumus lainnya, jadi coba Anda ya sambil santai lah. Ya, kalau mau ditulis boleh ditulis ya. Eh, Biasanya transaksi itu bertambah atau berkurang ya. Tapi coba Anda pikirkan kalau membaca satu soal, eh, tentukan dulu ya apakah transaksi tersebut masuk di dalam kelompok aset, masuk dalam kelompok liabilities misalnya, atau transaksi tersebut juga ini kayaknya masuk di revenue ya, kelompok revenue, dan masuk di kelompok expense ya. Itu saja sih sebenarnya ya. Ada empat empat kategori ya yang sering ditemui dalam uh, kehidupan sehari-hari ya, di dalam transaksi ya. Nah, coba kita buat rumusnya ya. Silakan mau ditulis atau kamu, wah saya mau tidak perlu ditulis Pak, sambil rebahan ya, boleh silahkan ya. Misalnya aset ya selalu bertambah di debit ya. Nah, tentu berkurangnya di kredit. Apa saja itu aset ya? Biasanya transaksi yang berkaitan dengan cash ya, atau tunai, pembayaran tunai ya, penerimaan tunai. Nah, kemudian juga aset itu biasanya account receivable ya, berkaitan dengan piutang. Eh, Kemudian apalagi ya, mungkin pembelian supply ya, atau pembelian equipment, itu kelompok aset ya. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan equity atau capital ya. Tentu ini selalu kalau bertambah ya di debit. Kalau bertambah di kredit ya. Nah, kalau berkurang ya otomatis di debit. Itu kemudian apalagi nih? Liabilities. Ya, rumus liabilities kalau bertambah di kredit ya, kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Nah, ya. Coba kita cari contoh ya, misalnya gini. Anda mau memproduksi satu produk ya, membeli kan. Nah, membeli kan, kalau membeli otomatis kita punya aset ya, atau kita punya aset. Nah, tapi membelinya dengan cara utang ya, berarti liabilities-nya atau account payable-nya di kredit karena bertambah. Atau contoh lain, perusahaan meminjam dana ke bank ya, ya otomatis hutang perusahaan itu bertambah. Jadi liabilities atau account payable bertambah di kredit. Paham ya? Oke ya, apalagi revenue ya, atau pendapatan. Pendapatan rumusnya kalau bertambah di kredit ya. Nah, kalau berkurang ya otomatis di debit. Jadi lawannya debit kredit, tapi juga harus paham dulu apakah kelompoknya kelompok aset, liabilities ya, revenue. Ya, ini kita bahas revenue ya. Misalnya perusahaan menjual produknya ya, dengan menerima secara tunai, berarti di debitnya cash ya, kemudian di kreditnya revenue ya. Paham ya?
apalagi terakhir nih expense ya, expense atau biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Rumusnya apa? Biaya atau expense bertambah di debit ya, berkurang ya di kredit ya. Contohnya apa transaksinya? Perusahaan membayar biaya listrik misalnya ya, atau membayar iklan, biaya iklan ya, berarti biayanya di debit, biaya iklan, kemudian dibayarkan secara cash, secara tunai, di kreditnya cash, atau kalau dibayarnya dengan cara hutang berarti account payable ya. Saya kira itu aja. Apapun soal dan transaksi sehari-hari dalam satu perusahaan, sebenarnya kelompoknya yang lebih sering aset, liabilities, revenue, expense, ya itu yang sering ya. Oke, silahkan ya, boleh Anda sambil lihat contoh soal, atau Anda pahami saja rumus tadi ya. Saya kira cukup ya. Semoga ujiannya sukses, tenang ya. Anda tidak perlu buka catatan ya, karena close book ya. Tentu silahkan, mungkin nanti kita bahas di materi lain, di video lainnya ya. Selamat menempuh ujian, sukses selalu.